Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan kami di Dusun Bajumati, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Pagi hari ini pagi yang cerah, kita akan memanen lombok atau cabai, di mana cabai ini sudah berumur 3 tahun dan alhamdulillah masih subur, masih produktif. Biasanya 1 minggu itu cabai ini akan menghasilkan panenan satu pohon ini bisa 1 on. Ini bisa kita bayangkan bahwa kalau ini satu pohon bisa menghasilkan 1 on, seandainya kita punya tanaman ini di halaman kita 10 pohon, maka dalam 1 minggu itu bisa menghasilkan 1 kilogram lombok atau cabai. Nah, ini adalah sebuah potensi yang banyak terlupakan oleh kebanyakan orang. Walaupun dengan lahan sempit di halaman itu kita bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan. Di dalam 1 minggu 10 pohon itu bisa menghasilkan 1 kilo, maka dalam 1 bulan itu kita bisa manen 4 kilo dalam 1 bulan. Nah, seandainya harga cabai ini dalam 1 kilo 50.000, maka income yang didapat dari halaman yang kita punya yang luasannya hanya sempit itu bisa menghasilkan Rp200.000. Apalagi kalau cabai di saat harga 100.000, maka bisa kita hitung 400.000 dalam 1 bulan. Ini hanya dihasilkan dari satu jenis sayuran yang kita tanam di halaman kita. Apalagi kalau halaman itu ditanami dengan variasi tanaman yang lain, misalnya terong atau sayur sawi atau yang lainnya, maka apa yang kita dapat dari halaman yang ada itu sebuah potensi, sebuah kekuatan yang mungkin tidak pernah terpikirkan. Mari kita panen. Ini karena pada ketinggian terpaksa saya harus naik kursi karena sudah nggak nyampe kalau ambil dari bawah. Nah, ini sudah panen semua. Nah, kalau ini dilakukan oleh masyarakat dengan program menabung sayur, semisal 1 RT aja, tiap kakak ini bisa menghasilkan 1 pohon 1 on. Seandainya punya 10 pohon, maka dalam 1 minggu dia bisa menghasilkan 1 kilo. Terus dalam 1 RT itu warganya ada katakan 30 kakak, bahkan ada yang lebih dari itu. Maka dalam 1 minggu 1 RT tersebut bisa menghasilkan panenan lombok atau cabai itu 30 kilo. 30 kilo kita jual secara kelompok ke pasar atau tengkulak, maka di situ akan ada gerakan ekonomi yang nampaknya nggak begitu besar, tapi betul-betul nyata. Nah, program nabung sayur ini di samping ada nilai ekonomi, tambahan ekonomi bagi ibu-ibu, itu bisa untuk nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan di dalam 1 RT ini penting sekali. Nah, kita lucu di Indonesia yang punya potensi yang besar seperti ini itu sering terlupakan. Kita punya lahan yang mungkin nggak pernah terpikirkan, itu
ternyata bisa menghasilkan. Nah, sangat lucu, kita punya lahan, kita bisa menanam, tapi mengapa tiap hari kebutuhan dapur kita, terutama untuk sayur, itu harus beli di warung atau di melijo. Mengapa kita nggak memanfaatkan sesuatu yang ada, yang kita punya ini? Mungkin ini bisa menjadi sebuah gerakan untuk pemberdayaan masyarakat. Ini bisa dilakukan di kota atau di desa, tidak memerlukan lahan yang luas. Nah, gerakan ini mungkin kalau kita lakukan secara serius, saya yakin kemakmuran akan muncul di mana-mana, dan saya yakin kemiskinan tidak akan terjadi di mana-mana. Nah, masyarakat desa sekarang cenderung untuk hidup konsumtif. Maksudnya gimana? Untuk memasak kebutuhan dapur di rumah, urusan bayam dia harus beli. Mengapa nggak memanfaatkan lahan yang ada, yang kita punya, untuk menanam sayuran-sayuran tersebut? Nah, ini contoh kecil yang betul-betul real, yang bisa kita hasilkan dari lingkungan rumah kita. Ini sudah segini, ini dari satu pohon. Mungkin Anda semua bisa melakukan di rumah dengan teknik ditanam di polybag. Mengapa harus di polybag? Karena di polybag banyak kelebihan. Satu, perawatannya lebih mudah, pengawasannya juga lebih mudah. Di saat kita menyirami, itu fokus di tanaman tersebut, tidak ke tanah yang lain. Di samping itu, untuk menjaga gulma itu sangat terjaga, lebih mudah perawatannya. Nah, bahan yang kita pakai, medianya adalah menggunakan pupuk kandang, bisa dari kotoran ayam, kotoran kambing, atau kotoran sapi yang sudah menjadi pupuk. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa dari satu pohon itu bisa menghasilkan segini, dan ini belum selesai. Ini masih banyak lagi. Mungkin contoh kecil ini bisa menginspirasi kita agar bisa melakukan di tempat jenengan semua, di tempat lain, dan kita akan berdaya semua lewat kreativitas memanfaatkan lahan yang tersisa di halaman kita. Mudah-mudahan contoh ini menginspirasi Anda semua untuk melakukan yang sama, bahkan melakukan yang lebih dari apa yang kita lihat saat ini. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan menjadi gambaran nyata untuk dilaksanakan atau dipraktekkan di tempat-tempat Anda semua.